Saudara, pasca banjir, warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur. Selain membersihkan lumpur, warga juga mengevakuasi barang yang masih layak digunakan. Lokasi banjir diantaranya berada di perumahan Pratama Indah, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kata warga, banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Di sini mah lebih dalam. Kalau ke sini Cepet harusnya. berapa tingginya, berapa senti Kang kira-kira? Inilah. Kalau air itu dari mana sih Kang awalnya? Dari sana, dari sungai. Itu Dari tanggulnya sungai. jebol. Oh, tanggulnya Ya, jebol. Jadi semua masuk di sini. Tembok-tembok pinggir semua pada jebol. Jadi air masuk ke rumah. Ada berapa rumah Kang ini kira-kira yang terkena banjir ini? 100 lebih kayaknya. 100 lebih ya? Ya. Terus evakuasi keluarga sendiri Kang seperti apa? Evakuasi malam saya digendong satu-satu lewat pinggir lewat sini. Sekarang kondisinya seperti apa Kang? Lihat aja ke dalam Pak. Hancur. Hancur ya? Ya. Saudara, sementara ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga Jumat pagi masih terendam banjir. Meski berangsur surut, ketinggian air masih berkisar 1 meter lebih, sehingga seluruh warga terdampak memilih bertahan di pengungsian. Sudah 4 hari, ratusan rumah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 1 meter. Belum surutnya banjir disebabkan oleh permukaan air Sungai Citarum yang masih cukup tinggi dan belum masuk pada level aman. Kondisi permukiman warga yang masih terendam banjir membuat sebagian besar warga bertahan di pengungsian. Selain masih merendam permukiman, banjir juga menggenangi jalan utama penghubung dua desa. Pada Kamis kemarin, saudara, banjir merendam ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat, di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 70 cm hingga 2 meter. Akibat banjir, sebanyak 2.562 jiwa harus mengungsi di sejumlah tempat pengungsian, seperti sekolah, masjid, dan aula kantor desa. Warga di pengungsian kini membutuhkan air bersih, pakaian, dan makanan. Saudara, informasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV, Insan Maulana di Sukabumi, Jawa Barat, dan juga ada Fida Alatas bersama juru kamera Abdul Rohim di Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Insan terlebih dahulu di Sukabumi. Insan, bagaimana kondisi terkini di Sukabumi saat ini? Ya, memang saudara bisa digambarkan oleh saya bahwa kondisi terkini di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri saat ini saya sedang berada, di mana sejumlah rumah yang sebelumnya terendam banjir saat ini sudah mulai surut banjirnya, dan saat ini warga melakukan aktivitas untuk bersih-bersih rumah karena memang material lumpur itu masuk ke dalam rumah dan harus dibersihkan. Selain rumah juga pertokoan yang memang berada di pinggir jalan, yaitu tepatnya di pinggir jalan Cangehgar, itu juga mengalami rusak dan juga memang tertimbun oleh menurut saya tergenangi oleh air dan juga lumpur. Sementara sebagian juga memang rusak dan terseret banjir. Dan sementara itu memang selain di Pelabuhan Ratu, ada di Kecamatan Simpenan itu terjadi longsor yang memang menutup akses jalan nasional, dan selain longsor juga ada jembatan yang memang patah dan tidak bisa dilalui sehingga beberapa kecamatan terisolir. Dan memang saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga relawan serta warga masih berfokus pada proses evakuasi dan juga pembersihan, termasuk proses evakuasi terhadap 7 orang informasinya yang belum ditemukan, seperti itu. Baik, Insan, ini ada 3 kejadian begitu tadi Anda menyebut jembatan rusak, kemudian banjir, kemudian juga ada longsor. Nah, untuk banjir ini
Ini dampaknya berapa warga dan di berapa wilayah? Ya, untuk banjir sendiri, informasi yang saya dapat saat ini ada di Kecamatan Cikembar dan juga Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan memang informasinya lebih dari 100 rumah itu rusak. Namun saya juga belum mendapatkan secara pasti terkait data tersebut karena memang BPBD saat ini masih terus mengupdate jumlah dari kerusakan rumah dan juga dampak dari banjir tersebut. Namun pada intinya bahwa rumah-rumah yang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu dan juga Cikembar itu mengalami kerusakan baik dari rusak ringan maupun rusak berat. Dan memang selain rumah juga ada fasilitas umum juga yang memang rusak akibat banjir. Dan saya juga sempat melihat bahwa ada sebuah kantor milik pemerintahan, kantor bersama yang berada di wilayah Canghegar itu juga terdampak, sehingga memang halaman dan lahan parkirnya pun banyak lumpur dan memang tidak bisa digunakan. Dan memang selain itu juga jembatan yang memang satu-satunya akses ekonomi warga dan aktivitas lainnya itu saat ini memang tidak bisa dilalui. Dan berdasarkan informasi dari pejabat di lapangan bahwa untuk perbaikan jembatan sendiri nanti akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan kondisi saat ini saya berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, hujan masih turun meskipun tidak begitu lebat dibanding malam sebelumnya. Baik, Insan, ini tadi Anda menyebutkan juga masih ada 7 orang yang masih dicari dan 1 orang tewas. Ini dari peristiwa apa? Longsorkah atau karena banjir? Ya, berdasarkan informasi dari Basarnas, 7 orang ini dari longsor dan banjir. Jadi di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu itu ada warga yang memang saat ini hilang, belum ditemukan karena terseret banjir informasinya. Dan di wilayah Kecamatan Simpenan dan juga Lengkong itu juga tertimbun karena longsoran. Tapi berdasarkan informasi dari Basarnas, saat ini tim SAR gabungan sedang mengevakuasi yang korban yang hilang di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Sementara untuk di wilayah Kecamatan Simpenan dan juga Lengkong saat ini belum bisa terevakuasi karena akses jalan menuju Simpenan dan juga Lengkong itu tertutup longsor di beberapa titik dan juga jembatan yang rusak, sehingga memang bisa saja dilakukan, namun harus menggunakan jalur lain yaitu menuju kota Sukabumi dan masuk lagi melalui Nyalindung, dan itu jaraknya sangat jauh. Sehingga memang tim SAR saat ini yang berada di Pelabuhan Ratu fokus mengevakuasi dari korban yang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang disebabkan informasinya karena terseret arus banjir. Seperti itu. Baik, Insan, terima kasih. Dari Sukabumi, saudara, kita akan bergeser ke Karawang, Jawa Barat bersama Vida. Vida, ini yang saya lihat sudah surut. Ini apakah memang sudah seluruhnya surut atau masih ada tempat yang ketinggiannya seperti kemarin masih 2 meter? Ya, Vidi dan juga saudara, di hari ini kondisi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan juga Teluk Jambe Timur Karawang ini sudah berangsur-angsur surut dibandingkan hari sebelumnya. Jadi ada beberapa kondisi begitu ya, ketinggian banjir yang kemudian menggenang di Desa Teluk Jambe Barat dan juga Teluk Jambe Timur. Ini bervariasi, Vidi dan juga saudara. Kalau di tempat kami melaporkan saat ini adalah jalan menuju ke dusun atau Desa Kampak, di mana kalau di sini memang bisa dibilang titik aman, di mana memang sudah lebih menyusut begitu ya ketinggian banjir dibandingkan kalau kita bandingkan 1 hari sebelumnya, hari kemarin, atau bahkan 2 hari sebelumnya, tanggal 5 Maret 2025 yang disebut-sebut warga ini merupakan waktu terparah di mana ketinggian air ini bisa mencapai 2 meter di titik ini, Vidi dan juga saudara. Tapi kalau sekarang, kemarin informasinya ketinggian tertinggi ini di 1,5 meter, dan di hari ini kita bisa lihat ini sudah bisa diakses oleh warga untuk berjalan sekitar 10-20 cm. Tapi Vidi dan juga saudara, tadi saya bilang topografi dari wilayah ini, pemukiman warga di sini ini memang bervariatif. Jadi kalau di sini kita bisa berjalan begitu ya. Tapi kalau ke depan atau lebih depan lagi ke Desa Kampak begitu,
itu memang ketinggian air pagi hari tadi masih di ketinggian 1,5 meter. Ini kalau di Dusun Kampak. Tadi kami juga sempat ke sebelah utara begitu ya, ke sebelah depan di mana juga ada Dusun Pangasinan. Di sana masih lebih parah lagi, Vidi dan juga saudara. Ada sejumlah sekolah, lalu juga masjid, musola yang terendam, dan rumah-rumah di Pangasinan begitu ya, Dusun Pangasinan. Ini memang jauh sekali pemandangannya dibanding yang Anda lihat di sini, Vidi dan juga saudara, di mana kalau di Pangasinan tadi kami lihat ketinggian air atau banjir yang merendam ini masih di angka 1,5 meteran kurang lebih, di mana sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat ini masih terlihat sangat menggenang begitu ya air banjirnya, dan juga ada sejumlah musola bahkan pemakaman umum gitu kami lihat sangat terendam. Dan pemandangan yang dilihat di hari ini, Vidi dan juga saudara, memang kalau melihat hari ini cuacanya cerah begitu ya, cerah berawan, cenderung cerah, tidak ada hujan yang mengguyur di kawasan ini, lalu juga ketinggian air ini juga mulai, atau ketinggian banjir ini mulai menyurut, sehingga waktu-waktu seperti ini dipilih untuk warga untuk kemudian mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Tadi kalau kami perhatikan sepanjang jalan, di seluruh jalan yang kami lintasi begitu ya, Vidi dan juga saudara, mayoritas warga ini mengamankan kebutuhan sandang mereka atau pakaian mereka, karena ini sangat penting bagi mereka untuk kemudian berganti pakaian dan lain-lain, apalagi kondisinya saat ini banjir begitu ya, Vidi dan juga saudara. Yang perlu diperhatikan juga, kami di sini di kawasan Desa Karangligar ini memang adalah areal persawahan, sehingga dengan adanya banjir, air yang mengenang, bau aroma yang menyengat dari lumpur-lumpur yang berasal dari sawah, lalu juga aroma dari tanaman-tanaman yang membusuk begitu ya, dan juga sampah-sampah yang ikut terbawa dengan banjir ini sangat menyengat, apalagi ditambah dengan cuaca panas begitu ya. Warga harus beraktivitas untuk kemudian membersihkan rumah mereka dari banjir. Tentunya harapannya bantuan-bantuan ini bisa segera didatangkan agar warga bisa kembali beraktivitas, Vidi. Baik, Vida Alatas, terima kasih untuk laporan dari Karawang, Jawa Barat, dan juga Insan Maulana dari Sukabumi, Jawa Barat tadi. Selamat bertugas kembali dan juga selalu waspada.